Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rohayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yang bertugas menyiapkan berdoa siapa? Azam, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi sudah dipimpin berdoa. Nah, sekarang silakan kita berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Kalian proklamasi, sedia berkorban untukmu. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita. Letak Republik Indonesia. Ya, Mirza. NKRI. Tentang NKRI. Ya, Mila. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Oke, betul. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Ini kita akan belajar tentang informasi penting dalam paragraf non-fiksi. Yang kedua tentang teori hidup hewan. Dan terakhir adalah tentang tanda nada diatonis. Tujuan pembelajaran hari ini, membantu guru membacakan tujuan pembelajarannya. Serta titik dapat menganalisis pikiran utama pada teks non-fiksi dengan benar. Ya, yang kedua yang membacakan kita. Serta titik dapat menyimpulkan isi teks non-fiksi dengan tepat. Peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting dari teks non-fiksi dengan benar. Peserta didik dapat mengkreasikan teori hidup hewan dengan kreatif. Ya, kemudian nanti diharapkan kalian juga bisa menganalisis ciri tanggapan nada minor dengan teliti, dan yang terakhir juga bisa mengkategorikan lagu yang bertanda nada diatonis minor. Itu tujuan pembelajaran hari ini.
Apakah kalian sudah siap belajar? Kamu siap? Oke, terima kasih. Silakan tadi sudah sarapan? Sarapan dengan apa hari ini? Yang lain? Ayam. Terus apa lagi? Oh, pakai ikan. Kemudian Bu Guru juga membawa telur apa ini? Ayam. Nah, kalau telur ini ditetaskan akan berubah menjadi ayam. Ketika apakah kalian di rumah punya ayam? Apakah kalian pernah memperhatikan ketika ayam itu bertelur? Pernah. Terus ketika menetas menjadi ayam. Nah, ketika kamu beri makan terus menerus, nah akan tumbuh menjadi ayam. Kita akan belajar tentang teori hidup. Silakan dibuka buku tema 5 halaman 38. Untuk wacana teori hidup hewan, silakan kelompok siapa yang mau membacakan? Oke, kelompoknya siapa dulu? Teori hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan melakukan perkawinan dengan dewasa lain. Ya, terima kasih karena kalian sudah membacakan paragraf yang berjudul apa tadi? Teori hidup hewan. Dapat berapa paragraf? 3. Dapat 3 paragraf. Apa isinya tadi? Tentang apa saja? Ya, tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Tumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Tersebut pasti ada yang namanya gagasan Pokok. Tidak selain ada pikiran pokok juga terdapat namanya informasi penting. Yang ditanyakan itu adalah beberapa informasi penting yang terdapat di dalam paragraf. Nah, sekarang coba diperhatikan ke depan kembali. Jadi setiap paragraf itu memiliki informasi penting. Penting merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Ya, jadi informasi penting adalah informasi mengenai suatu hal atau kejadian tadi yang ada di buku, yang ada di wacana atau teks yang disampaikan secara lebih singkat dan padat. Nah, untuk mempermudah informasi tersebut, kita bisa memetakan informasi pentingnya ke dalam peta konsep. Oke, sekarang kita lanjutkan menyimak video. Semua menghadap ke depan, diperhatikan. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Kol berlibur ke kampung halaman nenek ojek. Kira-kira gimana tingkat dan kesenangan mereka ya? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing piara nenek ya. Iya boy, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Ya loh, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, kakak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo.
Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dan lahir. Lalu, tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Jadi kalian tadi sudah menonton video. Ya, sekarang aku mau tanya. Apa yang sudah kalian tonton di video tadi? Dari video kalian tadi ada apa saja? Nama lain nama metamorfosis tadi apa? Ada yang masih ingat? Metamorfosis tadi ada apa saja? Nah, dengan peristiwa itu kita harus bersyukur karena ciptaannya Allah yang begitu indah. Caranya bersyukur salah satunya dengan apa? Dengan melestarikan hewan-hewan tersebut. Tapi kecuali misalkan hewan yang berbeda seperti nyamuk jangan dilestarikan. Pernah kamu dengan lagu syukur? Gimana? Dan lagu syukur itu diciptakan oleh atau bisa membuat dan dengan nada diatonis. Dan sekarang kita ambil bersama-sama. Jadi salah satu ciri dari lagu bertanda nada minor diatonis minor adalah sifatnya yang sedih. Selain lagu syukur, ada lagu yang pertama dari Munafik ciptaan dari kemudian apa lagi? Ciptaannya tiga bosan. Oke, sekarang kita lakukan tes sedikit.
Oke. Sekarang kita akan mengerjakan yang namanya lembar kerja peserta didik. Di Chromebookmu di situ sudah ada materinya. Nanti misalkan aja yang berupa kami bisa kamu lihat. Dan sekarang dibuka di bagian elemen media atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti tugas yang pertama di situ sudah guru bagikan. Yang pertama adalah kalian menuliskan kembali ciri-ciri diatonis minor tadi apa saja. Kemudian contoh lagunya di sini kamu lengkapi dengan nama penciptanya. Nah, nanti guru harapkan juga setiap kelompok maju menyanyikan lagu yang bertanda nada diatonis minor. Kemudian yang kedua, kalau sudah di situ sudah guru siapkan per kelompok adalah berbeda-beda. Contohnya, nanti guru akan membimbing kalian. Nah, kertas yang ada di depan, yang ada di tugasmu, nanti kamu gunting. Kalau sudah, kamu buat dikreasikan tentang urutan dari metamorfosis yang dialami oleh hewan sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Contohnya kalau ini kata, nah urutannya apa? Nah kemudian misalkan yang dapat kupu-kupu, yang dapat kumbang, yang dapat ikan, urutannya apa saja. Nanti menggunakan membimbing kalian. Ya, nanti kalau sudah tugas yang terakhir adalah tadi kamu sudah membaca teks tentang jalur hidup. Nah itu kamu buat ke dalam peta konsep. Paham? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah dalam pengerjaan tugas ini, Bu Guru beri waktu 30 menit dari sekarang. Bu Guru harap semua anggota kelompok ikut berpartisipasi aktif. Ya, semua perhatikan ke Bu Guru dulu. Ya, semuanya duduk rapi, perhatikan ke Bu Guru dulu. Nah, ada yang ditanyakan tentang LKPD-nya? Nanti kalau ada kesulitan silakan dikomunikasikan ke Bu Guru. Bu Guru akan keliling untuk mengamati pekerjaan kalian. Oke? Siap? Siap. Silakan mengerjakan tugasnya. Hey hey itu apa? Hey hey kenapa bisa? Hey hey apa benar atau salah? Jangan terburu-buru. Aku banyak tanya, aku banyak coba, aku banyak karya dan juga usaha. Inilah ciri pelajar
Jadi berharap seluruh anggota kelompok harus siap. Siapa saja nanti yang maju pertama? Kelompok ikan. Nah, silakan bagi kelompok lain dibuka penilaian kelompok yang dikelompok. Jadi ketika kelompok yang maju mempresentasikan, kelompok lain memberi tanggapan atau penilaian. Kami dari kelompok kata akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jauh hidup hewan dibagi menjadi dua. Jauh hidup hewan kata. Telur menjadi berutu. Berutu menjadi berutu berkaki. Berutu berkaki menjadi kata muda. Kata muda menjadi kata dewasa. Berbunga ciptaan Ismail Marzuki. Kami akan menyanyikan lagu syukur ciptaan Husain Mutahan. Aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih. Mohon tanggapan dari guru dan teman-teman. Oke, silakan dari kelompok lain. Karyanya sudah kreatif. Oke. Jadi menurut guru sudah sesuai apa yang disampaikan oleh kelompok kakak. Cuma tadi dalam menyanyinya ada nada yang masih oke, jadi silakan nanti dipelajari lagi dalam menyanyikan lagu dengan nada yang oke, beri tepuk jempol untuk kelompok kata. Ketika diskusi apakah ada kesulitan dalam diskusinya? Apakah semua anggota kelompok ikut bekerja? Atau ada yang main sendiri? Ada aktif semuanya? Oke. Jadi tadi betul, yang pertama adalah membuat peta konsep itu jauh lebih sederhana dan jauh lebih mudah dipahami. Tadi gaya hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu nama lain yang tanpa metamorfosis tadi apa? Pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna terus lalu bukan. Sempurna terus lima.
Ikan. Membuat apa? Peta. Kita juga sudah belajar yang namanya membuat peta dari teks non-fiksi. Silakan jawab. Kenapa ayam termasuk hewan metamorfosis? Padahal dimulai dari telur berbentuk berbeda dengan ayam dewasa. Nah, siapa yang bisa menjawab kenapa ayam itu termasuk ametamorfosis? Daur hidup ayam apa? Berawal dari apa saja? Atas menjadi ayam tumbuh menjadi jadi meskipun dari telur, ketika telurnya menetas, bentuknya apakah berbeda? Betul. Bentuknya kan tetap seperti ayam, hanya saja yang membedakan adalah ukuran dari bentuk telurnya. Jadi kalau ukurannya ketika telurnya menetas, ukuran ayamnya jauh lebih kecil. Nah, ketika kamu beri makan setiap hari, maka ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa. Seperti itu, siapa sudah paham? Oke, sudah paham semua untuk materi pembelajaran hari ini? Oke. Sekarang kita akan mengasah pemahaman kalian dengan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasinya sudah Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Silakan HP kalian dibuka di grup WhatsApp-nya. Yang tidak membawa silakan memakai Chromebook. Soal evaluasi jangan lupa ditulis nomor dan nomor presensinya. Sudah terbuka? Sebelum mengerjakan soal evaluasi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Tidak boleh mencontek, saya akan mengerjakan sendiri. Soal yang belum dipelajari ini, silakan tanya sama Sudah? Yang belum siapa? Yang belum selesai? Siapa? Firza sudah? Rizky? Ya, sekarang cek. Ya, jadi ini hasil dari evaluasi yang sudah kamu kerjakan. Nah, dari nilai di depan, siapa yang nilainya masih di bawah KKM? Jadi ada Atta, Anam, Rizky, 3 anak ya, berarti yang nilainya
Nanti yang masih mendapat nilai di bawah KKM melakukan revisi. Sekarang kita lanjutkan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, refleksinya sudah ada di grup. Silakan kamu isikan refleksi pembelajaran hari ini. Yang pakai Chromebook, silakan ditulis saja refleksi. Ya apa? Hah? Ya lah, Mas. Aja lah. Kalau sudah, silakan disimpan kembali HP kalian. Jadi kalian sudah mengisikan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan. Nanti yang mendapat nilai masih di bawah KKM, silakan mengerjakan soal evaluasi kembali. Oke? Sedangkan yang sudah mendapat nilai di atas KKM, nanti membaca melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, pembelajaran sudah selesai hari ini. Silakan kalian berkemas-kemas. Masukkan siapa yang bertugas? Ada dipimpin berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Bermulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiam diri, cari jalan keluar. Kita bisa hasilkan dari akal dan pikiran. Kalau kau punya ide, ayo coba wujudkan. Jadikan kenyataan, berguna untuk semua orang. Kami anak yang kreatif, bisa tuh berkreasi. Kita akan sesuatu dari sebuah mimpi. Kita berkarya untuk kemajuan. Jadilah pelajar Pancasila, kembangkan idemu, terus kreatif. Jadilah pelajar Pancasila, kembangkan idemu, terus kreatif. Semarang bercita-cita luhur membangun negara.